Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga semua yang hadir, Bapak Ibu, semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita semuanya pada kesempatan malam hari ini di penghujung akhir tahun ini. Terakhir apa tuh bijing? Bijing. Tapi termasuk akhir tahun ini. Alhamdulillah, kalau panjenengan sami diberi umur panjang sampai saat ini di penghujung akhir tahun. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan kita nanti betul-betul bisa mendapatkan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kemudian mendakwahkannya, memperjuangkannya sampai akhir hayat kita, sehingga nanti kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau, layak untuk bertemu bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang berbeda, karena biasanya kalau saya kesini pagi, ya, niki waktu ba'da maghrib mengambil tema yang berbeda. Yang kitab Nasoihul Ibad kita lanjutkan di pagi. Malam hari ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang muslim untuk menjaga keislamannya. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering dibaca oleh para khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, untuk merealisasikan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam ini, kita dalam setiap saat, setiap waktu harus senantiasa menjaga diri kita. Maksudnya senantiasa menjaga keislaman kita agar diri kita tidak terjatuh ke dalam keyakinan yang rusak, perbuatan yang merusak Islam,
keyakinan yang merusak Islam, perbuatan yang merusak Islam, ataupun perkataan yang merusak Islam. Malam hari ini kita membahas kitab Sulamut Taufiq yang disarah oleh Syekh An-Nawawi Al-Bandani dengan Mirqatu Usudit Tasdik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sunihi ma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqdahu wa huwa ar-riddah. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya dan membentenginya dari apa saja yang bisa merusak keislamannya dan membatalkan keislamannya dan memutuskan keislamannya, yaitu riddah atau murtad. Waliyadu billahi ta'ala. Waqad kathura fi hadza zaman at-tasahulu fil kalam. Dan sungguh di zaman ini banyak sekali orang-orang yang tasahul, menganggap mudah fil kalami di dalam perkataan, hatta annahu yakhruju min ba'dihim sehingga sampai keluar dari sebagian mereka itu alfadzun, beberapa lafaz, tukhrijuhum anil islami, beberapa lafaz yang mengeluarkan mereka dari keislaman. Jadi di zaman ini banyak orang yang kemudian berbicara, kemudian dari pembicaraan itu keluar lafaz-lafaz yang bisa mengeluarkan mereka dari keislaman. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka tidak melihat bahwa hal itu sebagai sebuah dosa. Fadlan an kaunihi kufran, lebih-lebih adanya perkataan itu sebagai perkara yang kufur, perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Mereka sama sekali tidak melihat atau menganggap. Ini pentingnya kita mengkaji ini. Menurut kitab ini, padahal kitab ini sudah zaman dulu dikarang. Zaman dulu sudah banyak orang yang berbicara, kemudian dari pembicaraannya ternyata bisa mengeluarkan dari keislaman. Wariddatu salah satu aksamin. Kemurtatan itu bisa terjadi dengan 3 bagian. I'tiqadatun, pertama bisa terjadi karena keyakinan. Wa af'alun, bisa terjadi karena perbuatan. Wa aqwalun, dan bisa terjadi karena berbagai perkataan. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'ban katsiratan, dan setiap bagian mempunyai cabang yang banyak. Faminal awali, maka termasuk perkara yang pertama, yaitu tadi pertama i'tiqad atau keyakinan. Termasuk dari bagian yang pertama yang bisa mengeluarkan seseorang atau bisa merusak keislaman seseorang adalah asyakku fillahi au fi rasulihi, yaitu ragu tentang Allah. Asyakku fillahi ay fi wujudihi au fi mukhalafatihi li hawadithi. Kemudian disarahnya apa yang dimaksud dengan ragu tentang Allah, yaitu ragu tentang wujudnya Allah atau ragu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi orang yang ragu akan adanya Allah, ragu bahwa Allah itu mukhalafatul li hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk, nah, maka akan keluar dari keislaman. Au fi rasulihi, atau ragu terhadap rasulnya. Ka'an syaka fi sayyidina Muhammadin hal huwa rasulullah aula, sebagaimana seseorang itu ragu apakah sayyidina Muhammad itu apakah dia rasul atau bukan.
Kalau ragu semacam itu, ragu, bukan tidak yakin, ragu. Barang siapa ragu, nah berarti Islamnya rusak. Awil Quran, atau ragu terhadap Al-Quran. Ka'an syakka hal huwa min indillah au min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang itu ragu apakah betul Al-Quran itu dari sisi Allah atau Al-Quran itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh ragu bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil yaumil akhiri, atau seseorang itu ragu terhadap hari akhir. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Sumiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Dinamakan yaumul qiyamah karena sesungguhnya hari akhir itu hari yang tidak ada lagi malam setelah itu dan tidak ada siang. Auli annahu akhiru ayamid dunya, atau sesungguhnya hari akhir itu adalah akhir hari-hari dunia. Falaisa badahu yaumun akhir au li ta'akhurihi anil ayamil munqadiyati. Karena sesungguhnya hari akhir itu adalah hari akhirnya dunia. Maka setelah itu tidak ada lagi hari di dunia ini. Setelah hari akhir atau hari kiamat tidak ada lagi hari di dunia ini. Di dunia yang umurnya satu hari itu 24 jam. Dan satu bulan kurang lebih 30 hari. Kalau dalam satu tahun kira-kira 360 hari. Itu kalau sudah hari kiamat sudah tidak ada lagi. Jadi hitungan itu hanya sampai di hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat sudah beda lagi. Allah menyebutkan satu harinya setelah hari kiamat nanti adalah satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, maknanya sudah lain ya, lain dengan di dunia ini. Awil jannati awin nari, atau seseorang ragu terhadap adanya surga dan ragu terhadap adanya neraka. Awil thawabi awil iqabi, atau ragu terhadap adanya pahala atau ragu terhadap adanya sikya atau adanya siksa. Au nahwi dzalika mimma huwa mujma' alaih, atau yang semacam itu dari perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Contoh yang disepakati oleh ulama adalah kal isra'i minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, seperti isra'nya Nabi dari masjidil haram ke masjidil aqsa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatil anbiya'i, dan mukjizatnya para nabi, wa karamatil auliya'i, dan karamahnya para wali. Di semua itu kita harus yakin bahwa itu ada, dan mukjizat itu beda dengan sihir ya. Jadi kalau misalnya ada khawarik ada, atau perkara yang berbeda dengan adat kebiasaan, maka bisa jadi khawarikul adah itu sihir, tapi bisa jadi itu adalah mukjizat. Tapi mukjizat hanya untuk para nabi. Sementara kalau para wali namanya karomah, dan karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah, dan sampai hari ini tetap ada namanya karomah. Tapi kalau mukjizat itu sudah tidak ada, karena mukjizat hanya untuk para nabi. Jadi jangan kemudian ikut-ikutan sinetron ngarani
ngarani kejadian luar biasa yang terjadi pada dirinya ini betul-betul mukjizat dari Allah. Nah, itu bahasa yang salah jangan diikuti, maksud saya gitu. Wah, ini kalau bukan mukjizat dari Allah nggak mungkin gitu. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Misalnya terkena bencana, qadarullah saking dahsyatnya ternyata dia bisa selamat hanya gara-gara misalnya gundelan batang kayu yang kecil tapi bisa selamat. Kan ya betul-betul satu hal yang luar biasa kan? Hanya gundelan batang kayu kecil atau pohon kecil kemudian bisa selamat dari musibah. Tapi itu bukan mukjizat ya bisa karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, tapi bukan mukjizat, karena mukjizat hanya untuk para nabi. Bedanya mukjizat dengan sihir itu, kalau sihir itu tidak nyata, tapi kalau mukjizat itu nyata. Sebagaimana yang terjadi kepada antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya kemudian berubah jadi ular, ya berubahnya jadi ular itu ular betulan, di mana ular itu bisa betul-betul nyaplok makan sampai habis. Nah, kalau ularnya tentaranya atau bolonya Fir'aun itu sihir, sehingga kelihatan ular tapi nyatanya bukan ular, sehingga nggak bisa nyaplok, dipakani boten mangan maksudnya itu. Hanya menakut-nakuti saja. Awi tikoti au i'taqota fakta sifatin, atau meyakini ketiadaan sifat min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an, atau seseorang meyakini ketiadaan sifat dari beberapa sifatnya Allah Ta'ala yang wajib baginya secara ijma'. Kal ilmi, seperti sifat ilmu. Jadi sifat-sifat yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di Al-Hadis, kemudian sifat itu memang sudah sudah baku, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, dan para ulama juga sepakat, maka itu tidak boleh kita mengingkarinya, tidak boleh ragu sedikit pun. Misalnya sifat ilmu ini di sini dicontohkan kal ilmi, seperti sifat ilmu, bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah mengetahui apapun yang sudah terjadi dan akan terjadi sampai di nanti itu ya sampai kiamat sak meronone. Ngantos kula mboten saged nyebut nih, kiamat sak meronone kan dereng nglampahi, dereng saged nggih. Kiamat sak meronone. Artinya ketika sekarang Allah sudah mengetahui dari semenjak kita itu belum diciptakan, misalnya keadaan saya, Allah sudah tahu saya nanti di dunia lahirnya kapan, terus kecilnya seperti apa, dewasanya seperti apa, kemudian umurnya berapa, matinya kapan, sampai tua atau tidak, kemudian nanti dikubur seperti apa, masuk surga apa masuk neraka, Allah sudah tahu semuanya. Sampai nanti kalau misalnya di surga itu surganya di mana, Allah tahu secara detail. Bahkan pengetahuan Allah itu secara detail banget. Misalnya nanti anaknya berapa, sampai mengerjakan apa saja, nanti jadi tukang kayu apa, buruh tani apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum
saya lahir di dunia, itu Allah sudah mengetahuinya. Itu tidak boleh ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sangat luas sekali. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang sangat detail. Barang siapa yang ragu akan ilmunya Allah taala, akan pengetahuan Allah taala, bahwa Allah sudah mengetahui sesuatu sebelum adanya sesuatu. Kan saderenge diciptakan Allah sudah mengetahui ini dunia nanti tak ciptakan umurnya sekian, Allah itu sudah tahu, dan akan dihuni oleh apa saja dan siapa saja Allah sudah tahu, dan kita tidak boleh ragu tentang hal itu. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihihi anha ijma'an, atau seseorang menisbatkan kepada Allah satu sifat yang wajib untuk dibersihkan darinya, disucikan darinya secara ijma', kal jismi, seperti jisim. Artinya kita tidak boleh menyematkan bahwa Allah itu bertubuh terus dibayang nih Allah gede, kira-kira gede ini sak piro, enggak boleh. Tidak boleh. Itu secara ijma' tidak boleh kita itu menganggap Allah itu punya jisim, apalagi membayang-bayangkan Allah besar kayak tangane papat atau 6 apa, wah nggak boleh nih. Tidak boleh menganggap, meyakini atau bayang-bayangkan Allah punya jisim. Au halala muharraman bil ijma'i, atau menghalalkan yang telah diharamkan secara ijma'. Maksudnya kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, yang keharamannya itu ijma'. Maksudnya ijma' niku pripun? Ya, ijma' itu disepakati oleh para ulama bahwa hukum sesuatu itu memang halal. Misalnya, contohnya di sini. Makluman minatin bid-darurati. Oh, keliru ini penjelasannya. Au halala muharram, tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan. Tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan. Yang itu sudah ijma' dan termasuk perkara yang harus diketahui dari perkara agama, yang itu harus diketahui secara pasti oleh setiap muslim. Mimma la yakhfa alaihi, dan itu sudah tidak samar, sudah tidak asing lagi. Kazina, seperti zina, waliwat dan liwat. Zina pun sami ngertos. Liwat niku mensetubuhi seseorang lewat jalan berak. Lewat jalan kalau biasa berak. Jadi menyetubuhi dari belakang itu liwat. Hukumnya haram kepada siapa saja. Siapa saja itu baik wanita, pria, istri, atau siapapun. Jadi liwat itu tidak boleh. Wal qatli, dan membunuh, wasirqati, dan mencuri, wal ghosobi, dan gosok. Gosok itu mengambil secara zalim. Ini semua adalah perkara-perkara yang keharamannya sudah ijma'. Lah, apa ada perkara yang haram yang tidak ijma'? Ya banyak, banyak. Yang haram dihukumi haram, tapi haramnya itu tidak ijma'. Beberapa makanan misalnya, makanan
itu ada yang dihukumi oleh satu ulama haram, tapi ulama lain mengatakan itu tidak haram. Kados nopo misalnya? Kok? Oh rokok, ya, ya. Misalnya rokok, rokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kemudian, ini buatan makanan lah, kelihatan sini makanan. Udut nih namanya, ini udut. Yang makanan misalnya bekecot, bekecot. Terus kemudian kodok, bekecot niku sing gremet-gremet enten bangsane pinggir dalan ngoten niku. Kalau yang di sawah itu namanya kul. Nah, yang bekecot niku ada yang mengatakan halal juga. Dalam mazhab Syafi'i bekecot niku haram nggih. Bekecot. Tapi ada yang mengatakan itulah kenapa tidak ijma, maksudnya gitu. Tidak ijma. Nah, karena tidak ijma itu ya namanya saja perbedaan pendapat. Maka ketika kita mengikuti satu pendapat, ya kemudian tidak boleh kita mengolok-olok pendapat yang lainnya. Banyak nanti beberapa jenis makanan kemudian yang itu tidak ijma kehalalan atau keharamannya. Nah, yang di sini kita tidak boleh menganggap, meyakini bahwa yang sudah diharamkan tadi, yang tadi ijma seperti zina, liwat, membunuh, mencuri, gosok, itu semuanya haramnya itu ijma. Barang siapa yang meyakini saja, wong zina kyo zaman biyen harame, wah saiki umum misalnya. Nah, itu enggak boleh. Au harrama halalan, atau mengharamkan yang sudah halal, atau mengharamkan perkara yang halal. Kadzalika, maksudnya kadzalika itu yang sudah diijma'kan atau yang sudah disepakati kehalalannya oleh para ulama. Kal bai'i, seperti jual beli. Wan nikahi, dan nikah. Seperti jual beli dan nikah itu semuanya sepakat halal. Maka tidak boleh diharamkan. Au nafsi wujubin mujma' alaihi kadzalika. Demikian juga tidak boleh menafikan perkara yang wajib, yang kewajibannya itu sudah ijma'. Kasolawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Au sajdatan minha, atau satu sujud saja dari sholat 5 waktu. Maksudnya sholat 5 waktu itu semuanya sepakat seperti itu. Seperti itu, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3, sholat isya 4, semuanya sepakat seperti itu. Bahkan sujudnya juga setiap rakaat 2. Itu tidak boleh kemudian kita meyakini sing bener ke sak rakaat sujudnya ya sitok misalnya, enggak boleh. Karena itu sudah mujma' alaih. Karena ini suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu meskipun hanya meyakini, tidak melaksanakan, itu sudah menjadikan seseorang itu bisa keluar dari Islam. Maksudnya ngoten nggih. Sekalipun tidak melakukan. Wazakati, dan zakat, wasomi, dan puasa, wal haji, dan haji, wal wudu, dan wudu. Zakat maksudnya adalah ghairu zakatit tijarati,
Maksudnya selain zakat tijarah, fa inna fiha qaulan qadiman bi adamil wujub. Karena sesungguhnya di dalam zakat tijarah itu ada qaul qadim dengan tidak adanya kewajiban di dalamnya. Walidha la yakfuru jahaduha. Karena itu bagi orang yang tidak melaksanakan zakat tijarah itu tidak menjadi kafir karenanya. Tinggi mumpun wancine zakat niku nggih zakat. Kalau mengikuti madhab mumpun dugi haul mumpun sampai nisab nggih wajib zakat. Sehingga kalau tidak sekalipun boten kufur nggih dosa. Nggih. Ya dosa. Mumpun pancene zakat termasuk bakhil. Zakat tijarah tesih inget pinten nisabipun zakat tijarah. Tesih enten sing kemutan 85 gram, buatan kilogram. 85 gram emas. Menawi sakniki pinten Pak Mas? 2 juta, 2 juta ngoten. Ketoke mboten update sami kali kula iki. Ditangleti pinten regane ya mboten paling-paling ya 1 yuta 2 yuta. Kalau misalnya 2 juta berarti 85 kali 2 170. Terus menawi jenengan bakulan niku pun gadai napa dagangannya itu sudah kalau ditaksir itu sudah mencapai 200 juta padahal pun setahun berarti pun wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau misalnya 200 juta niku diambil 2,5%-nya 5 juta. Nggih, 5 juta. Setahun 5 juta. Kan zakat niku setahun sekali. Nggih. Setahunnya niku dihitung dari mulai dia berdagang. Wasomi dan puasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima mulai subuh sampai maghrib dengan adanya niat di setiap malamnya. Wal haji dan haji. Jadi sekalipun kula panjenengan sami niki kados-kadose misalnya kados kula bayangne kok ketoke mboten patek kelakon, umpama kelakon sok ben wis kasep napa? Wis kasep ninggal misalnya. Tapi tetap harus meyakini bahwa haji itu wajib. Haji itu wajib. Wal wudu dan wudu. Maksudnya ya setiap kita harus meyakini kewajiban wudu. Aujaba malam yajibu ijma'an, atau mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma'. Tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib berdasarkan ijma'. Au nafyi masyru'atin mujma' alaih, atau menafikan perkara yang telah disyariatkan secara ijma'. Tidak boleh mensyariatkan, tidak boleh menafikan perkara yang sudah disyariatkan. Ini contohnya karawatib ma'al faraidi, seperti sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat sunnah misalnya tadi ba'diyah maghrib. Boten sholat sunnah ba'diyah maghrib boten apa-apa, boten dosa. Tapi kalau kemudian kita itu mengatakan, memfatwakan bahwa
sholat ba'diyah maghrib itu tidak ada kesunahannya, syari sopo sholat sunnah ba'diyah maghrib sunnah gitu, maka itu bisa menjadikan rusaknya keislaman. Mengapa ya? Karena hadis-hadisnya jelas dan hal itu sudah disepakati oleh para ulama tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang memang sudah ijma, yang sudah ijma. Nanti ada beberapa sholat sunnah yang itu tidak ijma. Au azama alal kufri fil mustaqbali, atau seseorang itu bertekad kuat untuk kufur di masa yang akan datang. Barang siapa yang berazam, bertekad untuk kufur di masa yang akan datang, maka saat itu keislamannya sudah rusak. Maksudnya ngaten. Somben aku nek wis sugih wis cekeh harus salat-salatan bareng. Wis ora arep mlebu Islam. Misalnya begitu. Wah saiki dengklak-dengkluk mergo ijek melarat, sebenarnya sugih wis cekeh. Berarti dia punya azam, tekad kuat nek wis sugih kemudian tidak akan Islam lagi. Wah, itu sudah rusak dari semenjak dia itu bertekad keluar dari Islam. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira, atau mengerjakan sesuatu dari apa yang telah disebutkan, yang telah kita bahas tadi. Au taraddada fihi, atau dia ragu-ragu di dalamnya. La wasawisuhu, ataupun was-was. Au angkara suhbatu sayyidina, au angkara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, au risalata wahyiti minar rusuli al mujma' ala risalatihi, atau mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sahabat. Artinya barang siapa yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat, ya maka keislamannya menjadi rusak. Kemudian disebutkan di dalam syarahnya, demikian juga Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengingkari bahwa mereka sebagai sahabat Nabi, maka keislamannya rusak. Atau mengingkari kerasulan dari salah satu rasul-rasul yang telah ijma. Di sini disebutkan ada 25 nabi dan rasul yang itu sudah ijma. Kemudian disebutkan juga yang tidak ijma. Yang tidak ijma seperti Dzulqarnain wal Uzair wa Luqman. Dzulqarnain niku yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Kemudian Uzair niku salah satu nabi yang pernah dimatikan, teman-teman. Dipun sedakne dening Allah, kemudian dihidupkan lagi setelah 100 tahun, dan dia masih dalam keadaan seperti itu, cuman keadaan sekelilingnya itu sudah berubah total. Itu untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu. Kemudian Luqmanul Hakim yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, itu mereka itu apakah nabi, apakah bukan, itu boten ijma, maksudnya ngaten. Boten ijma. Artinya kalau yang 25 nabi dan rasul yang sudah sering kita dengar dan kita hafal riyen nang niku SD. Riyen hafal saniki napa tesih hafal napa mboten.
Nah, itu kalau kemudian kita mengingkari kerasulan mereka, nah, maka itu bisa merusak keislaman. Au jahata harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau mengingkari satu huruf yang sudah ijma' dari Al-Qur'an. Jadi mengingkari satu huruf pun tidak boleh. Misalnya surah Al-Qalam, wong surat kowe nek jawaban nun barang murah bener misalnya. Ya, misalnya kan di surah Al-Qalam kan kawitanipun nun wal qalami wa ma yasturun. Kok kaya wong jawab wong tekok wae nun misalnya. Kemudian itu satu huruf tok diingkari. Nah, itu tidak boleh karena mengingkari satu huruf itu bisa merusak keislaman. Auzata harfan fihi mujman alaih, atau menambah satu huruf di dalam Al-Qur'an. Nah, yang sudah ijma' tidak boleh ditambahi. Au kadzaba rasulan, atau mendustakan rasul. Au nuqsahu, atau meyakini ada kekurangan pada diri rasul. Asghara ismahu, atau menganggap kecil namanya rasul. Biqasdi tahkirihi, dengan tujuan untuk meremehkan nabi. Di sini dicontohkan menganggap kecil nama nabi bi anqala Muhammad. Nabi kita namanya Muhammad, terus diceluk Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Kalau Muhammad insya Allah artinya itu orang yang sedikit terpuji, kurang lebih ngoten ini. Artinya mengecilkan Nabi dengan namanya tadi. Jadi mengecilkan nama Nabi atau meremehkan Nabi itu bisa menjadikan seseorang itu rusak keislaman atau keimanannya. Ada rencana ini niki wau i'tiqadun wa aqwalun wa af'alun gitu nih. Keyakinan, kemudian perbuatan dan perkataan. Ternyata baru keyakinan ampun telas wektalipun. Insyaallah menawi ada kesempatan lagi kita bahas tentang perkara yang bisa membatalkan keislaman. Sesungguhnya yang paling seru itu di bab akwal ini, di bab perkataan, karena ternyata perkataan itu sekalipun namung celemang-celemung ternyata bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam atau merusak keislaman. Dalam berkaitan dengan masalah yang dekat tahun baru atau mungkin yang sudah kita tinggalkan 25 Desember Natal, itu kan banyak ucapan-ucapan yang keluar mungkin mengatakan oh ini demi toleransi, oh ini kita kemudian ke tahun baru itu untuk merayakan misalkan pakai kembang api, pakai perban, pakai musik, bagaimana itu? Kalau pertanyaannya apakah itu mengeluarkan dari keislaman, insya Allah betul nih. Cuman kalau kemudian ikut yang gereja kayak melu-melu merayakan di dalamnya, walaniku membahayakan nih. Karena itu masuk af'al. Kalau kemudian nanti membenarkan mereka, membenarkan apa namanya ini? Bahwa hal itu yus bener gitu. Apalagi kalau kemudian menyamakan agama wis padha ae, mane kono merayakne iki ayo melu merayakan. Artinya kemudian kita ikut ke dalam gereja kayak melu wis mbuh nyang apa lah, misalnya
apa namanya enten tumpeng ya kayak melu ngamini kan cara saya nggak tahu kali di dalamnya seperti apa apa nama niku diwujud nih apa di nek cara Islam kan nggih didungani nek cara mereka seperti apa lah kita nggak tahu. Ya maka kalau kemudian kita itu sampai masuk di dalamnya kemudian ikut yes istilahnya apa kalau boten niku namine pun melu coro tiang Islam ngenteni kegiatan terus melu di dalamnya ritual ya ikut ritual di dalamnya. Nah, niku memang membahayakan perkara yang termasuk perkara yang bisa merusak keislaman. Cuman tadi saya memakai bahasa bisa merusak keislaman itu ngeten. Kita juga tidak boleh kemudian kalau ada orang misalnya begitu kemudian kita tuduh wah hai apa namanya ya wahai Nasrani misalnya, karena itu nanti akan masuk di bab mengatakan orang lain kafir itu juga membahayakan. Misalnya kita nyeluk tiang hei Yahudi atau kita nyeluk hei Nasrani atau di jelasnya misal hei kafir misalnya begitu, itu juga membahayakan. Karena apa? Karena ketika kita menuduh namanya mengatakan orang lain Yahudi, mengatakan orang lain Nasrani atau mengatakan orang lain itu kafir, kata itu akan bolak-balik di antara yang mengatakan dan dikatai. Kalau orang Islam yang dikatakan itu dia betul sudah kafir ya ke sana, kalau enggak nanti akan balik ke sini. Maka kita tidak boleh mengatakan orang yang masih Islam kita katakan orang kafir Yahudi ataupun Nasrani. Ini juga hati-hati. Kalau kita bahas masalah pembatal keislaman, nah nanti ya untuk kita berhati-hati dengan diri kita sendiri. Tapi niku nggih termasuk sesuatu yang membahayakan kalau kemudian kita pas Natalan melu ritual teng gereja, mungkin pas napa melih nek tiang Buddha ngoten niku melu teng. Nah kan sakniki enten sing senengane ritual nopo kemawon tumut ngoten enten. Dan itu sangat membahayakan, okay? Artinya bisa merusak keislaman. Maksudnya membahayakan itu bisa merusak keislaman kita. Ada perbuatan karena rusaknya keislaman tadi tiga, bisa keyakinan saja, bisa perbuatan saja, dan bisa perkataan saja, dan juga bisa tiga-tiganya atau bisa dua diantaranya. Okay. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita bahas menambah mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kuatnya keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman, keimanan kita sampai akhir hayat hingga betul-betul kita nanti mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim mukmin yang masuk ke dalam surganya Allah taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.